Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Secara Sederhana, channel yang mengulas tentang bagaimana sebuah teori dipaparkan dan mudah-mudahan ini bisa jadi memudahkan kita untuk memahami materi, memahami teori, sehingga akhirnya kita bisa menggunakannya dalam kehidupan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu ya. Nah, hari ini kita coba untuk membahas tentang uji statistik dengan menggunakan SPSS dan hari ini kita coba untuk membahas eh, permasalahan normalitas. Jadi ujian normalitas dan hari ini kita menggunakan SPSS versi 21 dengan jumlah responden 35 dan variabelnya ada 3, X1, X2, dan Y. Dan hari ini kita coba untuk membahas normalitas dengan 3 pengujian. Yang pertama dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov, lalu yang kedua dengan menggunakan Monte Carlo, lalu yang terakhir kita menggunakan p-plot atau normal plot, gitu ya. Baik, yang pertama dilakukan adalah kita harus menulis dulu variabelnya di sini di variable view, gitu ya. Jadi di sebelah bawah sini, kiri bawah ada data view, ada variable view. Kita ketik data variable view, lalu kita ketik di sini misalnya X1 kita, lalu X2, lalu X3, gitu ya. Lalu berikutnya di sini kita desimalnya kita buat jadi 0, gitu ya. Lalu dari data view ini kita variable view ini kita pindah ke data view dan di data view ada X1, X2 dan sorry bukan X3 tapi di sini Y, ya. Jadi data view-nya berubah jadi X1, X2 dan Y. Lalu berikutnya kita memindahkan data total dari tabel yang kita punya dari hasil kuesioner. Hasil kuesioner kita udah punya datanya gitu dan kita ambil totalnya, total dari variabel X1-nya di copy, lalu kita pindah ke mana ke SPSS gitu ya. Sebentar, di sini ada X1-nya dipindah, tinggal di copy paste gitu ya. Lalu yang keduanya budaya variabel X2-nya, variabel X2-nya kita copy gitu ya. Jadi saya nggak bolak-balik SPSS Excel jadi terlalu repot. Jadi intinya sama, kita ambil totalnya dari setiap variabel X1, X2, lalu berikutnya Y. Pastikan datanya di sini sudah terkumpul 35 gitu ya. Setelah kita sudah mengcopy datanya, langkah berikutnya adalah kita harus mendapatkan nilai residual, unstandardized residual. Caranya kita klik analyze, terus kita regression, lalu linear, gitu ya. Lalu X1, X2 dipindahkan ke variabel independen, lalu Y-nya dipindahkan ke dependent. Setelah X dan Y dipindahkan, gitu ya. Berikutnya adalah kita klik save, di sini ada save. Lalu save di sini kita pilih unstandardized residual, lalu kita klik continue. Setelah itu oke. Gitu. Udah keluar hasilnya ya. Tapi kita nih, bentar. Ini hasilnya. Nih hasilnya dari yang kita tadi lakukan, tapi kita tidak melihat di sini. Yang kita lihat itu adalah di tampilan awal SPSS-nya. Kita dapat residual 1 ya. Residual 1 dari tadi, yang tadi kita lakukan, analyze, regression linear, gitu ya. Kita pindahin X, 1, X2 ke independen, Y ke dependent, lalu kita klik save, lalu kita pilih residual, standardized, lalu kita klik OK, continue, nanti keluar S1. Nah, hasil ini dari unstandardized residual 1 ini kita baru hitung caranya untuk menghitung dari normalitas Kolmogorov-Smirnov, caranya analyze, non-parametric test, legacy dialog, lalu one sample Kolmogorov-Smirnov, ya. Jadi non-parametric legacy dialog, one sample KS, kita klik, kita pindahkan standardized residual ke box sampingnya, ya. Kalau sudah selesai, baru kita klik OK.
Nanti di hasil, kita pindah ke hasil dulu. Di hasil nanti akan ada tabel baru, ini namanya one sample Kolmogorov-Smirnov test gitu ya. Yang kita baca adalah asymmetric to tailnya ini harus lebih besar dari 0,05. Itu batasannya. Jadi batasan normalitas itu adalah 0,05 di pengujian Smirnov gitu ya. Di Kolmogorov-Smirnov yang kita dapatkan adalah hasil 0,645 yang artinya ini lebih besar dari 0,05. Ini aman gitu ya. Jadi kalau misalnya hasil seperti ini bisa langsung dipakai untuk skripsi atau penelitian, tinggal copy paste ditaruh di Word gitu ya. Kalau sudah sampai di atas dari 0,05. Tapi gimana kalau misalnya hasilnya di bawah 0,05? Kalau hasilnya di bawah 0,05, berarti kita bisa menggunakan uji yang kedua. Uji yang kedua ini disebut sebagai uji Monte Carlo. Caranya gimana? Kita pindah dulu nih dari hasil SPSS ke layar tampilan SPSS yang awal. Ya, ini ya. Kalau misalnya hasil dari Kolmogorov Smirnov nggak sampai dari 0,05, langkah berikutnya adalah kita uji, sekali lagi uji Monte Carlo. Caranya kita klik Analyze, terus non-parametric test, sama seperti tadi, kita masuk ke Legacy Dialogs, terus lalu ke One Sample KS, gitu ya, keluar kan ya, unstandardized yang dipindahin ke sini, udah kan. Lalu langkah berikutnya, kalau kita mau uji Monte Carlo, kita klik Exact, ya. Lalu kita klik Monte Carlo. Setelah kita klik Monte Carlo, baru kita continue, lalu oke. Gitu ya. Nanti akan ada keluar hasilnya. Kita pindah dulu hasilnya. Hasil SPSS. Nah, ini hasilnya. Ini ada dua ya. Ini kan Kolmogorov, sampel, Smirnov test. Beda sama yang di atas nih. One sample Kolmogorov, Smirnov. Smirnov. Ini tes santunannya. Ini yang kedua nih. Bedanya di sini ada Monte Carlo Sig to Tail. Signya itu 0,592 gitu ya. Nah, ini sekali lagi beda dengan yang ada di atas. Jadi sekali lagi ujinya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Bila hasilnya Kolmogorov-Smirnov itu tidak sampai dari 0,05, berarti nanti pakai uji Monte Carlo gitu ya. Kemudian di Monte Carlo bisa. Tapi kalau misalnya nggak diuji Monte Carlo juga nggak bisa juga, berarti kita menggunakan uji yang berikutnya. Kita pakai probability plot atau normal probability plot. Sebenarnya uji normalitas ada banyak, ada yang pakai Anderson dan seterusnya gitu ya. Tapi yang dipakai, yang kita pakai sekarang adalah yang kita pakai Kolmogorov-Smirnov, lalu kita pakai Monte Carlo, lalu berikutnya kita coba pakai normal probability plot atau p-plot gitu ya. Caranya kita balik lagi ke tampilan tadi yang SPSS. Untuk kita masuk ke probability plot gitu ya, normal probability plot itu kita masuk analyze, kita masuk ke regression, lalu masuk ke linear, ininya nggak usah diganti, independen dependennya masih sama, Y, X1, X2, tapi berikutnya kita lakuin adalah kita klik plot, lalu kita klik normal probability plot, continue, lalu oke, lalu nanti akan hasil keluar yang baru, kita pindah nih, kita lihat hasilnya. Hasilnya itu dia berupa gambar, gitu ya. Ini hasilnya, gitu ya. Gambar yang bagus atau chart yang bagus adalah titik-titiknya ini berada di sekitaran garis diagonal ini, gitu ya. Karena ini bentuknya gambar, ini bisa tafsirnya bisa beda-beda. Jadi kalau misalnya skripsi menggunakan normalitas dengan ini di plot gitu ya atau normal probability plot ini ya hati-hati karena sekali lagi interpretasinya bisa beda-beda, ada yang bilang ini masih udah normal, ada yang ini belum normal gitu ya. Jadi saran saya probability plot ini dipakai kalau tadi Kolmogorov-Smirnovnya nggak oke gitu, kita pindah ke Monte Carlo. Kalau Monte Carlo nggak oke juga berarti harapannya tinggal satu di normal probability plot.
Mudah-mudahan sebelum ke normal probability plot ini, hasilnya udah oke. Kenapa? Karena saya lebih prefer menggunakan tadi tuh yang Monte Carlo atau Smirnov. Kenapa? Karena menggunakan data angka. Data angka kan nggak bisa ada interpretasi lagi. Misalnya ya tiga lebih besar dari dua, jelas kayak gitu. Jadi ini sekali lagi normal probability plot ini boleh dan bisa dipakai dengan catatan tadi hasilnya itu kurang dari batasan 0,05 gitu ya di Smirnov, di Monte Carlo kurang, jadi bisa pakai normal probability plot ini gitu ya. Oke, untuk sementara saya hanya menggunakan pembahasan di normalitas dulu karena ini normalnya sebenarnya kan bagian dari uji klasik ya. Nanti ada uji klasik yang lainnya kita bisa di pertemuan berikutnya, karena uji klasik berikutnya saya coba bahas adalah multikolinialitas dan heteroskedasitas gitu ya. Jadi ini dulu kenapa? Karena ini ada tiga macam, jadi biar lebih gampang untuk dipahaminya, jadinya kita pakai yang tiga ini dulu. Normalitas ada Kolmogorov-Smirnov, ada Monte Carlo, dan terakhir ada normal probability plot. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit. Sehat-sehat semua. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.